Pada hari Kamis tanggal 18 Januari, kota Nanjing diterjang badai salju. Salju turun semalaman, sebelum akhirnya berhenti pada keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 1996. Seorang petugas kebersihan, seorang ibu-ibu, melakukan pekerjaan seperti biasanya, menyapu jalan, membersihkan tong sampah, dan lain sebagainya. Semuanya berjalan normal, sebelum akhirnya ibu ini menemukan sebuah kantongan kresek yang berisikan potongan daging. Sesampainya di rumah, ibu ini bersiap-siap untuk mengolah daging tersebut menjadi makan siangnya. Pada saat mencuci daging yang sudah berada dalam kondisi setengah matang, ibu ini tiba-tiba menemukan 3 potong jari tangan. Dan sontak saja, ibu ini langsung histeris dan ketakutan dan melaporkan hal ini ke kantor polisi terdekat. Ini adalah kasus pembunuhan paling kelam dan paling kejam yang pernah terjadi di era modern Tiongkok. Selamat datang di Ruang Misteri Rudy. Kali ini aku akan membahas sebuah kasus pembunuhan terhadap mahasiswi Nanjing University yang terjadi pada tahun 1996. 28 tahun sudah berlalu dan sampai saat ini kasus ini belum juga terpecahkan. Disebut sebagai salah satu kasus pembunuhan paling kejam yang pernah terjadi di era modern Tiongkok karena pada saat ditemukan jenazah korban sudah 2000 bagian lebih. Tokoh utama dalam kasus ini adalah seorang mahasiswi Nanjing University yang bernama Tiao Aiqing. Aiqing lahir pada tahun 1976 di kawasan pedesaan di kota Jiangyan, Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Terlahir di keluarga petani dengan kondisi ekonomi pas-pasan, masuk ke universitas nyaris merupakan satu-satunya cara bagi dia untuk mengubah nasib dan keluar dari garis kemiskinan. Dan impian Aiqing sejak kecil adalah masuk ke Nanjing University, yang merupakan salah satu universitas terbaik yang ada di Tiongkok. Pada tahun 1994, Aiqing yang pada saat itu berusia 18 tahun, lulus SMA dan ikut ujian masuk perguruan tinggi. Tapi sayangnya, nilainya belum cukup mengantarkannya ke Nanjing University. Aiqing tidak patah semangat. Tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1995, Aiqing kembali ikut ujian masuk perguruan tinggi. Tapi, lagi-lagi, nilainya belum cukup tinggi untuk mengantarkannya ke Nanjing University. Sebenarnya dengan nilai yang dimilikinya, Aiqing bisa saja masuk ke universitas lain yang tidak terkenal, tidak sepopuler Nanjing University. Tapi memang impian dia sejak kecil tuh masuk ke Nanjing University ya. Makanya dia kekeh tetap mau masuk ke Nanjing University. Dan akhirnya dibantu oleh seorang saudara yang memiliki kenalan orang dalam di Nanjing University, Aiqing masuk ke pendidikan kejuruan yang dibuka oleh Nanjing University, seperti program D3 gitu lah. Karena nilainya belum cukup untuk masuk ke program S1, dan pada saat itu pendidikan kejuruan di Nanjing University masih merekrut mahasiswa ya, masih menerima mahasiswa baru. Mau nggak mau, Aiqing pun masuk ke pendidikan kejuruan yang ada di Nanjing University. Tapi siapa yang menyangka, masuk ke Nanjing University menjadi awal kisah tragis yang dialami oleh Tiao Aiqing. Setelah masuk ke Nanjing University, semuanya berjalan dengan normal. Aiqing menjalankan aktivitas layaknya mahasiswi pada umumnya, sebelum akhirnya menghilang pada 10 Januari 1996. Berdasarkan pengakuan teman-teman dan anggota keluarganya, Aiqing digambarkan sebagai seorang gadis dengan tinggi badan 165 cm, berpenampilan biasa, memiliki postur tubuh sedang, dan memiliki rambut pendek. Aiqing juga dikenal sebagai pribadi yang introvert, tertutup, dan tidak memiliki banyak teman. Nah, karena dirinya belum lama di kota Nanjing, selain teman-teman sekelas, dosen-dosen, dan teman seasrama, Aiqing nyaris tidak memiliki kenalan lain, dan teman seasramanya tidak pernah melihat dia berinteraksi dengan orang luar. Nah, sekarang aku mau masuk ke timeline beberapa hari sebelum Aiqing menghilang. Pada tanggal 7 Januari 1996, pada hari itu hari Minggu, Aiqing mengunjungi seorang teman yang kuliah di universitas lainnya di kota Nanjing, yang lokasinya nggak jauh dari Nanjing University. Temannya ini adalah teman satu kampung halaman dengan Aiqing, dan pada hari itu temannya merayakan hari ulang tahun.
Selain Aiqing, ada juga beberapa teman lainnya yang diundang. Dan pada hari itu, Aiqing menginap di asrama temannya dan kembali ke kampus keesokan harinya, yaitu pada tanggal 8 Januari 1996. Lalu, pada tanggal 9 Januari 1996, Aiqing bolos kuliah seharian. Ini merupakan sesuatu yang kurang wajar, karena biasanya Aiqing dikenal sebagai mahasiswi yang sangat ulet, sangat pekerja keras, dan pada saat itu semua orang sedang sibuk mempersiapkan ujian. Dan Aiqing malahan bolos. Pada hari itu dia pulang larut malam, dan teman asramanya menanyakan mengapa dia bolos. Dan katanya pada hari itu dia menemani seorang teman yang satu kampung halaman dengan dia untuk jalan-jalan di kota Nanjing. Lalu pada tanggal 10 Januari 1996, Aiqing sempat menghadiri kelas kuliah di pagi hari, tapi di tengah-tengah kelas dia balik ke asrama untuk istirahat. Di siang harinya, teman seasrama Aiqing melihat Aiqing sedang beristirahat, berbaring di atas kasur. Dan menurut pengakuannya, pada saat itu Aiqing mungkin sedang dalam siklus menstruasi. Dia sakit perut. Jadi sore harinya dia juga nggak masuk kelas, nggak ikut kuliah. Lalu pada sore harinya di hari yang sama, pengurus asrama dan beberapa guru datang melakukan inspeksi di gedung asrama tempat Aiqing tinggal. Dan salah satu teman seasrama Aiqing kedapatan menggunakan alat elektronik yang dilarang oleh pihak asrama. Akibatnya, semua mahasiswa dan mahasiswi yang tinggal di asrama tersebut didenda oleh pihak asrama, tak terkecuali Aiqing yang pada saat itu menjabat atau dipercaya sebagai ketua asrama. Aiqing merasa nggak senang dong, bukan dia yang melakukan kesalahan, tapi dia juga ikutan didenda. Sempat berdebat dengan teman seasramanya, dalam keadaan bad mood, akhirnya Aiqing pergi meninggalkan asrama pada jam 5 sore dengan mengenakan jaket berwarna merah. Pada saat itu musim dingin, awal bulan Januari ya, jadi pada saat itu di kota Nanjing masih musim dingin, dan suhu udara pada malam itu sekitar 0 derajat Celcius. Nah, setelah Aiqing meninggalkan asrama, keluar dari komplek kampus, beberapa mahasiswa sempat melihat Aiqing berada di sebuah toko alat tulis. Pada saat itu dia sedang membeli beberapa alat tulis sekitar pukul 7 malam. Nah, setelah itu Aiqing seakan-akan hilang di telan bumi dan tidak pernah muncul lagi di kampus. Sebelum akhirnya ditemukan dalam kondisi tragis pada tanggal 19 Januari 1996. Beberapa hari setelah Aiqing menghilang, teman-teman dan dosen Aiqing mengira Aiqing balik ke kampung halamannya karena ada urusan mendadak. Ditambah lagi pada saat itu para mahasiswa sedang sibuk mempersiapkan ujian. Jadi mereka kurang acuh dengan menghilangnya Aiqing. Ditambah lagi pada saat itu belum ada handphone ya, jadi agak susah untuk mengecek keberadaannya. Lalu pada hari Kamis tanggal 18 Januari, kota Nanjing diterjang badai salju. Salju turun semalaman, sebelum akhirnya berhenti pada keesokan harinya pada tanggal 19 Januari 1996. Seorang petugas kebersihan, seorang ibu-ibu, melakukan pekerjaan seperti biasanya, menyapu jalan, membersihkan tong sampah, dan lain sebagainya. Semuanya berjalan normal, sebelum akhirnya ibu ini menemukan sebuah kantongan kresek yang berisikan potongan daging. Setelah membuka kantongan kresek ini, ibu ini merasa heran mengapa ada orang yang membuang daging yang masih berada dalam kondisi sebagus ini. Nah, setelah menyelesaikan pekerjaannya, bersih-bersih tong sampah dan lain sebagainya, ibu ini pun membawa pulang kantongan kresek yang berisi daging ini. Sesampainya di rumah, ibu ini bersiap-siap untuk mengolah daging tersebut menjadi makan siangnya. Pada saat mencuci daging yang sudah berada dalam kondisi setengah matang, ibu ini tiba-tiba menemukan 3 potong jari. Dan sontak saja, ibu ini langsung histeris dan ketakutan dan melaporkan hal ini ke kantor polisi terdekat. Setelah itu, pihak kepolisian langsung mengirimkan petugas untuk melakukan pemeriksaan. Dan setelah diinvestigasi, bisa dipastikan kalau kantongan kresek itu berisi potongan daging. Nah, polisi langsung melakukan pelacakan berskala besar, dan dalam upaya pencarian selama berhari-hari, polisi sempat dibantu anjing militer. Dalam pencarian tersebut, polisi berhasil menemukan 12 bungkusan yang berisikan potongan. Dan gilanya, korban dipotong
daging, organ dalam, dibungkus secara terpisah dan dibuang di 8 lokasi yang berbeda. Nah, berdasarkan urutan waktu dan lokasi ditemukannya potongan daging, dapat disimpulkan kalau pembuangan mayat korban dilakukan beberapa kali pada waktu yang berbeda dan juga pada lokasi yang berbeda. Beberapa kantongan yang ditemukan pada tanggal 19 Januari semuanya ditemukan di tempat pembuangan sampah. Rute yang diambil pelaku pada tanggal 19 Januari totalnya sekitar 1,8 km. Nah, kalau pelaku bersepeda, totalnya membutuhkan waktu 10 menit. Sedangkan pada tanggal 20 Januari, kantongan-kantongan yang berisi potongan daging tersebut semuanya ditemukan secara acak di beberapa tempat. Ada yang ditemukan di depan gerbang rumah sakit, depan stadion Universitas Nanjing, sekitar halte bus, dan lain sebagainya. Nah, total panjang rute pada tanggal 20 Januari ini sekitar 750 meter. Sedangkan aksi pembuangan ketiga kalinya dilakukan di tempat yang lokasinya sekitar 3 km dari area kampus. Mungkin pada saat itu polisi sudah memperketat penjagaan di sekitar area kampus, sehingga mau nggak mau pelaku harus pergi ke tempat yang agak jauh untuk membuang sisa potongan tubuh Aiqing. Nah, berdasarkan beberapa petunjuk yang kita dapatkan sebelumnya, dapat diduga kalau pelaku ini merupakan warga yang sudah tinggal lama di daerah tersebut dan tahu betul dengan kondisi jalan di sana. Dan kemungkinan besar pelaku melancarkan aksinya, yaitu membuang beberapa lokasi yang berbeda dengan cara mengendarai sepeda. Pertama, kalau jalan kaki, tidak efisien karena banyak sekali kantongan yang harus dibuang oleh pelaku. Kedua, naik kendaraan umum juga sangat tidak mungkin karena terlalu beresiko, bisa saja dilihat oleh orang lain. Ketiga, naik mobil pribadi juga kemungkinannya kecil sekali, karena kalau pelaku naik mobil pribadi, bisa saja dia membuang mayat korban ke lokasi yang agak jauh. Tapi ini tidak, pelaku memilih membuang mayat korban di lokasi yang berdekatan. Setelah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian, terdapat lebih dari 2.000 potong bagian tubuh korban. Tapi ada beberapa organ dalam yang tidak ditemukan seperti jantung, hati, dan usus kecil. Pelaku memiliki teknik memotong yang sangat profesional di mana ukuran setiap potongan daging nyaris sama, yaitu sekitar 2-3 cm. Bagian tubuh yang dipotong tersebut ditumpuk secara rapi dan selain itu, pelaku juga sangat mengerti anatomi tubuh manusia sehingga membantu pelaku dalam melancarkan aksinya. Sebagian organ dalam korban direbus dan sebagian laginya dibekukan, sedangkan bagian kepala korban telah direbus hingga matang. Dari 12 kantongan yang ditemukan, ada beberapa tas yang sangat mencolok. Pertama adalah tas travel bertuliskan Shanghai Travel, kedua tas berbahan kanvas bertuliskan tempat wisata Guilin, yang ketiga tas ransel kulit yang berisikan kerangka tulang korban, dan keempat adalah spray yang digunakan untuk membungkus kepala korban. Nah, pada tas kanvas yang bertuliskan tempat wisata Guilin, ditemukan jejak atau bekas yang bentuknya menyerupai bentuk pipa dan bubuk mesio, sehingga diduga tas ini sebelumnya digunakan pelaku untuk menyimpan senjata api yang dipakai untuk berburu. Barang bukti lainnya adalah pakaian yang dipakai korban saat dirinya menghilang. Bajunya ditemukan dalam kondisi bagus, tidak ada bekas kerusakan seperti robek akibat ditarik secara paksa. Sehingga ada yang berspekulasi, korban sudah mengenal pelaku sebelum disekap hingga akhirnya. Dan pada saat itu teknologi belum semaju sekarang ya. Tahun 90-an masih belum banyak kamera CCTV atau kamera pengintai yang dipasang di jalan ataupun area kampus. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang menghambat investigasi pihak kepolisian. Ditambah lagi, pada saat itu teknologi tes DNA belum semaju sekarang juga. Dan pelakunya sangat licik, menghilangkan barang bukti, menghilangkan bukti DNA dengan cara memotong tubuh korban. Sehingga sangat sedikit sekali petunjuk yang diperoleh pihak kepolisian. Setelah itu, polisi langsung menutup seluruh area kampus dan membentuk satuan tugas khusus untuk menyelidiki kasus ini. Semua orang dengan track record yang kurang bagus, termasuk para dosen, mahasiswa, dan pegawai di dalam kampus, semuanya diperiksa. Tapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada petunjuk lebih lanjut mengenai siapa pelaku pembunuhan ini.
Nah, karena hampir semua orang di dalam kampus sudah disidik, mau nggak mau polisi pun memperluas cakupan pencarian pelaku. Polisi mendatangi bangunan pemukiman warga dari pintu ke pintu untuk menanyakan apakah ada orang yang mencurigakan. Taksi dan lokasi konstruksi juga diperiksa satu persatu. Selain itu, orang di luar kampus dengan profesi sebagai dokter bedah, dokter forensik, tukang potong, tukang daging, semuanya diperiksa satu persatu. Bahkan sejumlah restoran dan hotel yang berada di sekitar kampus juga diperiksa untuk memeriksa noda darah dan lain sebagainya. Saat itu seluruh kota Nanjing dihantui oleh rasa ketakutan karena pelaku belum juga tertangkap. Para mahasiswa dan mahasiswi nggak ada yang berani keluar sendirian. 3 bulan setelah proses penyidikan dan belum ada petunjuk lebih lanjut, polisi akhirnya menarik diri dari lingkungan kampus Nanjing University. Nah, selama puluhan tahun, kasus ini menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan netizen Tiongkok. Bahkan tidak sedikit yang menyampaikan opininya mengenai siapa pelaku dari kasus ini. Salah satunya yang paling menghebohkan publik adalah sebuah postingan di forum bernama Tianya Forum pada tanggal 19 Juni 2008. Seseorang dengan nama Black Mas memposting sebuah postingan yang berjudul beberapa pemikiran tentang kasus mutilasi mahasiswa Universitas Nanjing. Dalam postingannya, Black Mas mengatakan, Aiqing dan si pembunuh berkenalan karena memiliki hobi yang sama, yaitu sama-sama menyukai musik heavy metal. Aiqing dibunuh pelaku karena dia membangkitkan kembali pengalaman tidak menyenangkan dari masa kecil pelaku. Nah, setelah postingan ini, kasus yang belum terpecahkan ini kembali menghebohkan netizen Tiongkok. Banyak yang menduga kalau Black Mas ini merupakan pelaku sebenarnya yang membunuh Aiqing. Akibatnya, polisi mendatangi Black Mas dan melakukan interogasi. Tapi hasilnya, Black Mas ternyata lahir pada tahun 1982. Jadi pada tahun 96, dirinya masih berusia 14 tahun. Jadi agak mustahil bagi seorang yang berusia 14 tahun untuk melakukan pembunuhan sekejam ini. Hingga saat ini banyak sekali versi spekulasi yang dapat kita temukan di internet. Bahkan ada beberapa analisis yang terdiri dari puluhan ribu kata dan kelihatannya memiliki dasar yang kuat. Salah satunya ada yang menduga kalau pelaku ini merupakan dokter forensik ataupun tukang daging yang sangat mengerti anatomi tubuh manusia dan memiliki teknik pemotongan daging yang sangat profesional. Karena daging yang ditemukan itu semuanya berukuran hampir sama ya, yaitu sekitar 2 hingga 3 cm. Ada juga yang berspekulasi kalau kasus ini merupakan kasus pembunuhan yang dikarenakan masalah cinta. Sebagian lainnya berspekulasi ini merupakan sebuah kasus random yang terjadi pada malam hari itu dan pelaku mencoba menghilangkan barang bukti dengan cara memotong-motong dan merebus. Tapi semua itu hanyalah spekulasi dan kesimpulan yang diambil oleh netizen berdasarkan petunjuk-petunjuk yang ada. 28 tahun sudah berlalu, tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu identitas asli si pelaku. Keberadaan pelaku, apakah si pelaku masih hidup atau tidak? Semoga semua pertanyaan ini bisa terjawab dalam waktu dekat dan mengembalikan keadilan bagi si korban. Dan aku percaya dengan semakin majunya teknologi akan memberikan ruang yang makin sempit bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. See you next time. Bye.